Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Mas Anwar, ketemu lagi Dir, nih. apa kabar Pak Dir? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita Ketemu ya. ketemu di Lama sini. baru ketemu lagi. Iya. Gimana Pak Dir? Lagi sibuk apa sekarang Pak Dir? Alhamdulillah. Jadi ada kegiatan di Hotel Discovery tentang kajian kebijakan kedaulatan pangan. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberi masukan untuk penguatan kedaulatan ideologi. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Mumpung dalam rangka Muharram tahun Ya. baru Hijriah Pak Dir. Ya, saya tertarik membahas tentang antara Ahad dan Ahmad itu. Oh. Gimana itu Pak Dir? Oh, luar biasa ini. Semoga pemirsa yang Ya. melihat juga bisa paham sedikit banyaknya tentang konsep, bukan konsep ya Pak Dir, apa itu namanya Ahad dan Ahmad? Jadi itu hadis qudsi sebenarnya. Hadis qudsi. Jadi memang salah satu nama yang paling dicintai oleh Rasulullah di luar Muhammad, Allahumma shalli alaihi, itu adalah Ahmad. Rupanya dalam kajian filsafat Islam, Ahmad ini merujuk sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana Ahmadun bila mim." Gitu. Aku ini hakikatnya adalah Ahmad tanpa mim. Ketika Ahmad tanpa mim artinya Ahad. Qul huwallahu ahad. Tapi Allah bermain dengan dunia semiotika, dunia kode, bahwa ada kedekatan yang sangat luar biasa antara nama Ahmadun dengan Muhammadun dengan Hamdun. Jadi sebenarnya ini berangkat dari satu kajian eksistensial tentang Tuhan, bahwa memang ketika Tuhan coba dirumuskan, Al-Quran bermain dalam dua kode. Ada kode yang bersifat positiva, afirmativa, ada yang bersifat negativa. Ketika Tuhan mencoba merumuskan dirinya secara negativa, dengan kata lain, nir kode, nir konseptual, nir pengucapan dan sebagainya, itu menggambarkan bahwa Tuhan adalah zat yang tak tergambarkan, zat yang tak terumuskan, zat yang tak terdefinisikan. Al-Quran sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu adalah zat yang tak bisa diamsalkan dengan apapun juga. Itu sebabnya nir, tanpa satu jejak. Itu pula ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad, bahwa Dia Allah yang tidak ada satupun yang setara, yang semisal dengannya gitu. Jadi inilah konsepsi yang disebut dengan teologi negativa, yaitu satu bentuk konstruksi ketuhanan yang menegasikan seluruh pengetahuan yang mungkin tentang Tuhan. Tidak ada yang bisa merumuskan tentang Tuhan. Meskipun demikian, karena dalam sebuah diskusi juga Allah menyatakan, aku ini sebuah perbendaharaan yang sangat rahasia, namun aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah semesta ini. Oleh sebab itu, beliau ingin dikenal agar makhluknya bisa memahami dan mengenalnya, sehingga ada proses radiyatun mardiyah, saling merelakan, saling mencintai. Maka Allah mencoba mengenalkan dari sisi misterinya, dari sisi rahasia yang sangat rahasia, dari sisi yang gaibul guyub, ya, kegaiban yang sangat gaib. Beliau mencoba mengenalkan secara manifestasi. Ketika zat tidak bisa disentuh, maka ia bertajalli dalam bahasa filsafat Islam, atau bermanifestasi dalam sifat-sifatnya gitu. Jadi Allah sudah mengenalkan sifatnya. Sifat-sifatnya juga masih sangat abstrak sekali. Maka Allah mencoba mengenalkan kembali sifat bertajalli menjadi al-asma, yaitu nama-namanya yang dikenal dalam tradisi Quran al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang sangat indah sekali. Dan disitulah ada nama-nama yang bisa diidentifikasi secara positif. Makanya ia disebut dengan teologia positiva. Sementara nama juga termanifestasi lewat al-af'al, yaitu ciptaannya. Oleh sebab itu, tiga yang terakhir ini, melalui sifatnya, melalui nama-namanya, maupun melalui ciptaannya, ini yang disebut dengan teologia positiva, bahwa Allah bisa diidentifikasi secara positif, baik melalui sifatnya, nama-namanya, maupun ciptaannya. Jadi ada orang yang bisa mengenal Allah dengan melihat ciptaan, dia tersentuh, lantas dia mengenal Tuhannya. Ada orang yang mencoba menyelami dan mengenal Tuhannya melalui nama-nama yang indah, al-asmaul husna, ar-rahman, ar-rahim, dan seterusnya, itu al-malikul quddus, salam, dan seterusnya. Itu adalah satu pintu kasih sayang Allah untuk membuka sedikit, menyingkap sedikit rahasia dirinya yang gaibul guyub itu melalui nama-namanya. Tapi ada juga orang yang bisa menyentuh
dan mempunyai pemahaman karena Rahman Rahimnya melalui sifatnya. Nah, yang menarik di sini adalah manifestasi sifat yang paling puncak setelah zatnya yang tak terpermanai, yang maha gaib itu adalah hamdun. Jadi setelah zat, maka tetesan pertama, tajallinya yang pertama hamdun, yaitu sebenarnya itu hamdun bukan maha suci, tapi tak bercacat. Karena kata bercacatannya itulah sehingga Allah itu maha suci. Nah, hamdun sebagai manifestasi atau tajalli pertama setelah zat yang rahasia itu tadi, maka hamdun inilah selalu dinisbatkan kepada seluruh realitas alam semesta. Makanya disebut hamdun itu adalah Rabbul Alamin. Dia adalah pemelihara seluruh realitas. Jadi bukan semesta alam yang kita pahami secara fisik, tidak, seluruh realitas. Apa itu? Ya, mulai realitas malakut, jabarut, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, sebagainya. Itulah disebut realitas. Di luar dirinya disebut dengan alamin. Nah, hamdun inilah yang satu akar kata dengan kata Ahmadun, yang satu akar kata dengan Muhammadun. Makanya Allahumma shalli wa sallim alaihi. Makanya karena saking sayangnya Allah kepada sosok yang terpilih yang disebut dengan Muhammad secara historis itu, maka Allah memberi nama secara spiritual sebagai Ahmad. Dan itu terjadi dalam tradisi nabi-nabi sebelum beliau, ketika misalnya Nabi Isa alaihissalam didatangi oleh sejumlah pendeta-pendeta Yahudi yang masuk Kristiani, beliau pernah dalam tanda petik menghasut Isa al-Masih. Wahai Isa, Anda ini kan logos, Anda tercipta karena kalamnya, yaitu kun fayakun. Sementara kalam Allah dan Allah sendiri nggak bisa dipisahkan. Jangan-jangan kamu ini adalah Tuhan. Kamu adalah tajallinya, manifestasinya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi Isa mengkantar itu, beliau mengatakan, ya Bani Israel, inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Wahai Bani Israel, jangan kau begitu dong. Saya ini tak lebih daripada seorang rasul untuk kalian. Saya membenarkan tradisi kerasulan sebelum saya. Tapi kalau kau terus dorong-dorong seperti ini, saya ingin membuat sebuah kesaksian. Ya'ti mim ba'di, nanti di belakang saya ada sosok yang sangat agung dan terpilih, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Nah, secara historis Muhammad belum hadir. Itu sebabnya Ahmad diandaikan dalam tradisi sahabat Islam sebagai nama beliau yang bersifat transendental yang melampaui sebelum namanya. Nah, disinilah keterkaitan antara hamdun sebagai manifestasi zat setelah zat yang maha misteri itu, maka Allah memilih hamdun sebagai sifat yang paling sempurna. Kemudian hamdun itulah menurunkan Ahmadun yang juga sama dengan makna hamdun, yaitu terpuji tak bercacat. Kemudian secara historis Muhammadun, itulah Muhammad. Nah, inilah kira-kira makna yang sangat historis dan juga makna yang sangat transendental. Makanya Nabi mengatakan, kul, katakan Muhammad pada semua orang, innama ana basyarun. Saya ini manusia biasa, historis. Mithlukum, sama dengan Anda. Hanya saja yuhyi. Kul innama ana basyarum mithlukum yuhyi. Tapi aku diberi wahyu, aku punya kekuatan transendental terpilih untuk menangkap pesan-pesan langit gitu. Jadi ketika dia bernuansa langit, disitulah Ahmad. Ketika dia bernuansa historis, itulah Muhammad. Makanya tak sedikit kesaksian sahabat Nabi mengatakan, tak ada nama yang paling beliau sukai di samping Muhammad sendiri adalah Ahmad. Gitu. Nah, ini kira-kira. Alhamdulillah Pak Dir, terima kasih atas penjelasannya. Cukup tersiram rohani kita mendengarkan Pak Dir. Ya, mohon doanya juga untuk Indonesia Pak Dir, untuk kesatuan bangsa Indonesia. Betul. Agar tidak ada lagi perpecahan. Makanya yang terakhir ini Mas Anwar, ketika positioning ada posisi langit dan posisi bumi, Muhammad, Muhammad. Itu sebabnya Allah memberikan peneguhan positioning itu dengan pengakuan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, aku tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat seluruh realitas. Karena itu ketika karakteristik beliau, akhlak beliau, khulqun azim, satu akhlak yang agung yang diteladankan beliau, itu menjadi akhlak kebangsaan kita, menjadi karakteristik kebangsaan kita. Maka saya kira beliau telah meneladankan dalam historis dan juga kekuatan-kekuatan langit dimanapun beliau berada, harmoni antar berbagai agama yang ada di Madinah waktu itu, Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi, kelompok-kelompok pagan dan sebagainya yang penyembah berhala, dia tetap memberikan cintanya karena
beliau menjadi rahmat bagi seluruh realitas semesta alam ini. Iya, jadi persatuan semangatnya ya. Ya, ya. Semangat 1 Muharram itu peristiwa hijrah sebenarnya yang Hijrah. kita kenal, Ya. dan itu semangat persatuan. Persis. Yang Islam Muslim non Muslim, Persis. dan apapun kepercayaannya pada saat itu jadi satu. Persis. Gitu. Ya, terima kasih Pak Dir. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila.